Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, banggalah kita yang telah Allah ciptakan menjadi manusia, karena telah dinobatkan sebagai makhluk sempurna di antara seluruh makhluk ciptaannya. Kita menjadi pemimpin atas seluruh penghuni semesta dengan kelebihan akal serta pikiran. Namun menjadi makhluk sempurna bukanlah perkara yang mudah. Ada hal besar yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan langit, bumi dan gunung saja menolak ketika Allah menawarinya. Lantas apakah alasannya? Mari simak ulasannya dan tonton video ini hingga akhir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Terdapat banyak peristiwa yang terjadi sebelum alam semesta dan segala isinya siap untuk ditinggali. Salah satunya adalah peristiwa saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan makhluknya untuk membagi peran. Saat itu, Allah memberikan pilihan kepada makhluk untuk menerima amanah. Bagi siapa yang menerimanya, maka akan menjadi makhluk yang paling sempurna di alam semesta. Namun amanah ini juga memiliki konsekuensinya. Bagi yang menjalankan perintahnya, maka akan dihadiahi surga, namun jika melanggar, akan diberi siksa di neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menawari amanah tersebut kepada seluruh makhluknya. Di antaranya ada langit, bumi, dan gunung. Namun, ketiganya menolak bukan karena ingkar kepada Allah, namun mereka merasa tidak sanggup untuk mengemban besarnya amanah tersebut. Lalu akhirnya Nabi Adamlah dengan berani menerima tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makhluk sempurna. Hal ini telah Allah firmankan dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Kata zalim atau bodoh ini bukan untuk Nabi Adam karena telah menerima tawaran Allah yang sangat berat tersebut. Namun diperuntukkan kepada pelanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Dan karenanya lah kita diberikan amanah oleh Allah untuk selalu mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Namun, hingga hari ini masih saja banyak manusia yang melalaikan amanah yang telah Allah berikan ini. Kebanyakan manusia lupa bahwa sebenarnya kita diciptakan hanya untuk menjaga amanah Allah dan menjalani ujiannya saja. Lulus atau tidak, dalam menjalankan ujian tersebut akan dijawab oleh Allah saat kiamat tiba. Di sana akan ditunjukkan bahwa sebelum hidup di dunia, manusia sudah melakukan perjanjian dengan Allah, yakni mengakui keesaannya dan menjalankan amanah yang sudah ditetapkan. Namun fitrahnya, manusia tidak akan pernah ingat akan perjanjiannya dengan Sang Pencipta setelah lahir ke dunia. Kemudian, setelah hari kiamat nanti, barulah manusia akan kembali diingatkan tentang janji tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya Dia Allah telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Hadid ayat 8. Padahal ketika manusia telah menyanggupi perjanjian itu, maka ia akan lahir dan hidup di dunia. Namun jika tidak, Allah tak akan menakdirkannya menjalani kehidupan di muka bumi. Itulah sifat manusia, mereka lupa atas janjinya sendiri di hadapan Rabb mereka. Makanya Allah mengutus para rasul untuk mengingatkan janji itu, sehingga tak ada hujah bagi mereka untuk tak beriman saat ditagih janjinya kelak. Lantas apa sajakah amanah yang Allah peruntukkan kepada kita? Amanah pertama yakni ibadah, sebagaimana Allah berfirman,
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah menyembahku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Artinya, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah semata-mata untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan atau tugas apapun, selama itu baik dan halal, harus kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ke dalamnya belajar, bekerja, mengajar, berdakwah, berbisnis, menjadi pejabat publik, dan lain sebagainya. Hendaknya semuanya kita niatkan ibadah semata-mata karena Allah. Kemudian amanat Allah yang kedua adalah menjadi khalifah. Khalifah adalah pemimpin, yakni berbuat baik untuk banyak manusia. Kita harus mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini, termasuk kemakmuran dunia dan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Daud, aku telah jadikan dirimu sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka tegakkan hukum di tengah-tengah manusia dengan kebenaran. Jangan ikuti hawa nafsu, sehingga menyesatkanmu dalam menempuh jalan Tuhanmu." Quran Surah Shad ayat 26. Amanat Allah yang terakhir yakni wadi'ah atau titipan. Segala yang melekat pada diri kita, harta, benda, ilmu, pangkat dan jabatan, bahkan diri kita sendiri, semuanya merupakan titipan Allah yang pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat kelak. Karena itu, seluruh amanat yang Allah berikan kepada kita harus kita maksimalkan sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk." Quran Surah An-Nur ayat 42. Tak ada manusia yang paling sempurna dalam perjalanan di dunia, akan ada kesalahan dan kekeliruan. Tapi seperti sabda Nabi, sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat dan memperbaiki diri. Selain itu, Allah juga Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Allah juga Maha Penyayang. Allah akan selalu menyeru dan mengingatkan hambanya untuk kembali kepadanya dengan jiwa yang tenang. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, demikianlah alasan kenapa langit, bumi, dan gunung enggan menerima tawaran Allah. Bukan karena mereka menentang Allah, tetapi mereka takut tak sanggup memenuhinya. Namun kita sebagai manusia bertanggung jawablah atas pilihan kita ini. Kenapapun perbuatan kita, pasti akan Allah tanya ketika hari kiamat nanti. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.